Tanaman stevia akhir-akhir ini sudah banyak sekali diperbincangkan. Ya, dalam video ini kita akan membahas terkait dengan tanaman stevia. Nanti kita akan membahas terkait dengan pendahuluan, sejarah dan asal-usulnya, karakteristik dari tanaman stevia, kandungan kimia, proses budidayanya, dan kita juga akan membahas apa sih manfaatnya serta penggunaan stevia di dalam industri pangan, serta apa tantangan dan prospek stevia di Indonesia. Ya, tanaman stevia atau dalam bahasa Latinnya yaitu Stevia rebaudiana adalah salah satu tanaman yang semakin populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia karena memiliki daun dengan rasa manis alami yang dapat dijadikan pemanis pengganti gula. Stevia telah digunakan oleh suku Guarani di Amerika Selatan selama berabad-abad untuk memaniskan makanan dan minuman. Manisnya stevia berasal dari kandungan glikosida steviol, di mana senyawa alami yang tidak mengandung kalori dan 200 hingga 300 kali lebih manis daripada gula biasa. Ini menjadikan stevia sebagai solusi pemanis alami yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan konsumsi gula seperti obesitas dan diabetes. Maksud ke sejarah dan asal-usul stevia. Ya, stevia berasal dari wilayah Paraguay dan Brasil di Amerika Selatan. Suku Guarani telah lama mengenal tanaman ini dengan sebutan kahihi, yang berarti rumput manis. Mereka menggunakan daun stevia untuk memaniskan teh herbal tradisional mereka yang disebut dengan yerba mate dan juga untuk keperluan pengobatan. Pada abad ke-16, para penjelajah Eropa yang tiba di Amerika Selatan mulai mendengar tentang tanaman ini, tetapi baru sekitar abad ke-20, stevia mulai menarik perhatian ilmuwan. Dan pada awal abad ke-20, ilmuwan Paraguay yaitu Ovidio Rebaudi pertama kali mempelajari sifat manis dari stevia yang kemudian menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Dan pada pertengahan abad ke-20, Jepang menjadi salah satu negara pertama yang menggunakan stevia sebagai pengganti gula, dan sejak saat itu penggunaannya semakin menyebar ke berbagai belahan dunia. Karakteristik tanaman stevia. Stevia termasuk dalam keluarga Asteraceae yang juga mencakup bunga matahari, marigold, dan dandelion. Tanaman ini adalah tanaman tahunan yang bisa tumbuh setinggi 60 hingga 120 cm dengan daun hijau loncong dan bunga berwarna putih kecil. Stevia tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis dengan sinar matahari yang cukup dan curah hujan yang moderat. Stevia memiliki sistem akar yang kuat dan toleran terhadap berbagai jenis tanah, namun lebih menyukai tanah yang gembur dan memiliki drainase baik. Kelembaban tanah yang stabil sangat penting untuk pertumbuhannya, dan di Indonesia, stevia tumbuh subur di daerah dataran tinggi dengan suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Kandungan kimia stevia. Ya, daun stevia mengandung senyawa yang disebut glikosida steviol yang mengandung zat bertanggung jawab atas rasa manis pada stevia, dan beberapa jenis glikosida steviol yang telah diidentifikasi termasuk yang pertama yaitu steviciol, menyumbang 5 hingga 10% dari kandungan glikosida pada daun. Terus ada rebaudiana A, lebih manis daripada stevioside tetapi lebih sedikit, sekitar 2 hingga 4% kandungannya. Yang ketiga yaitu rebaudioside C dengan intensitas manis yang lebih rendah, dan dulcosid A dengan rasa manis yang juga lebih ringan. Ya, senyawa-senyawa inilah memiliki rasa manis yang luar biasa, namun tidak mempengaruhi kadar gula darah dan memberikan kalori. Oleh karena itu, stevia menjadi pilihan populer bagi penderita diabetes dan mereka yang menjalani diet sehat dan rendah kalori. Terus, apa sih proses budidaya stevia? Budidaya stevia membutuhkan beberapa tahapan, mulai dari penanaman hingga pemanenan daun. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam proses budidaya stevia. Yang pertama yaitu persiapan lahan dan penanaman, di mana stevia dapat ditanam dari biji hingga menjadi melalui stek. Namun metode stek lebih umum digunakan karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Yang kedua yaitu perawatan tanaman. Ya, setelah ditanam, stevia memerlukan perawatan yang cukup intensif
di mana lakukan penyiraman dengan konsisten sangat penting terutama pada masa awal pertumbuhan. Yang ketiga yaitu pengendalian hama dan penyakit. Tanaman stevia relatif tahan terhadap hama dan penyakit, tetapi beberapa serangga seperti ulat dan kutu daun dapat menyerang daun. Gunakan pestisida alami untuk menjaga kemurnian tanaman. Yang keempat yaitu pemanenannya. Daun stevia biasanya siap dipanen sekitar 3 hingga 4 bulan setelah tanam, dan panen dilakukan dengan memotong bagian atas tanaman. Yang kelima, pengeringan dan ekstraksi. Ya, setelah dipanen, daun stevia harus dikeringkan di bawah sinar matahari dalam pengeringan khusus. Daun kering ini kemudian dapat digunakan langsung sebagai pemanis alami atau diolah lebih lanjut untuk mengekstraksi glikosida steviol di dalam bentuk cair atau bubuk. Selanjutnya, manfaat kesehatan stevia. Yang pertama yaitu sebagai pengganti gula untuk penderita diabetes. Stevia adalah pemanis 0 kalori yang tidak mempengaruhi kadar gula darah. Oleh karena itu, stevia menjadi alternatif pemanis yang sangat baik bagi penderita diabetes, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi stevia tidak meningkatkan kadar insulin dalam darah sehingga aman digunakan oleh penderita diabetes tipe 2. Yang kedua yaitu membantu menurunkan berat badan. Karena tidak mengandung kalori, tentu stevia adalah pilihan yang ideal bagi mereka yang ingin mengurangi asupan kalori tanpa harus mengorbankan rasa manis dalam makanan atau minuman. Yang ketiga itu menurunkan tekanan darah. Beberapa studi menunjukkan bahwa senyawa steviocyte dalam stevia dapat membantu menurunkan tekanan dalam darah pada individu yang memiliki tekanan darah tinggi. Yang keempat itu memiliki efek antioksidan. Ya, stevia mengandung sejumlah senyawa dengan aktivitas antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang berikutnya itu penggunaan stevia dalam industri pangan. Stevia telah banyak digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai produk makanan dan minuman, terutama di negara-negara maju. Beberapa penggunaan stevia meliputi yang pertama yaitu minuman ringan dan jus. Banyak produsen minuman ringan telah menggantikan gula dengan stevia dalam produk mereka, mengurangi kandungan kalori secara signifikan. Yang kedua yaitu produk makanan. Ya, stevia juga digunakan dalam produk seperti permen, yogurt, kue, dan roti sebagai pemanis rendah kalori. Berikutnya itu pemanis meja. Ya, di beberapa negara stevia dijual sebagai pemanis meja dalam bentuk bubuk atau cair yang bisa ditambahkan langsung ke dalam minuman atau makanan. Berikutnya itu tantangan dan prospek stevia di Indonesia. Ya, di Indonesia stevia memiliki prospek yang cukup cerah sebagai pengganti gula di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi gula berlebih. Namun ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mengoptimalkan penggunaan stevia. Yang pertama yaitu budidaya yang belum meluas. Saat ini stevia masih belum banyak dibudidayakan secara komersil di Indonesia, dan kebanyakan produk stevia masih diimpor, dan pengembangan budidaya lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan impor dan menurunkan harga stevia di pasaran. Yang kedua itu pengetahuan konsumen, di mana banyak konsumen Indonesia yang belum familiar dengan stevia dan memanfaatkannya untuk kesehatan. Edukasi mengenai stevia perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaat tanaman ini sebagai pengganti gula yang sehat. Berikutnya harga. Ya, produk berbasis stevia cenderung lebih mahal dibandingkan dengan pemanis sintetis atau gula, sehingga masih menjadi kendala bagi banyak konsumen. Jika budidaya stevia meningkat, diharapkan harga produk ini akan jauh lebih terjangkau. Ya, di akhir video kita dari kesimpulan sebagai penutup yaitu stevia adalah tanaman yang memiliki potensi besar untuk menjadi solusi pemanis alami yang sehat, terutama pada penderita diabetes, dan menjadikan mereka yang ingin mengurangi konsumsi kalori. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pengembangannya, peluang pasar bagi stevia di Indonesia sangat menjanjikan, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola makan yang lebih sehat. Dengan budidaya yang tepat dan edukasi yang lebih baik, stevia menjadi komoditas pertanian yang penting di masa depan. Demikian informasi yang bisa kita berikan terkait dengan tanaman stevia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.